Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan kembali penyampaian materi tentang perusahaan industri, yaitu tentang laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Perlu digarisbawahi di sini bahwa tahapan penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan industri kurang lebih sama dengan jenis perusahaan lain seperti di perusahaan dagang. Perbedaannya nanti akan kita lihat. Laporan keuangan dalam perusahaan industri meliputi yang pertama adalah laporan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. Inilah yang membedakan laporan keuangan perusahaan industri dengan jenis perusahaan lain. Untuk laporan keuangan yang lain pada prinsipnya sama, yaitu yang kedua laporan laba rugi atau income statement, yang ketiga laporan laba ditahan atau return earning, yang keempat neraca atau balance sheet, dan yang kelima laporan arus kas atau cash flow statement. Dalam neraca lajur, data-data yang ada akan disusun menjadi laporan keuangan perusahaan industri, yaitu nomor 1 sampai dengan 4. Karena untuk laporan arus kas itu perlu data pendukung tahun sebelumnya. Jadi nanti kita akan membahas nomor 1 sampai dengan 4. Nah, karena di sini teknik penyusunan laporan keuangan dan seterusnya pada prinsipnya hampir sama dengan jenis perusahaan lain atau perusahaan dagang, maka saya tidak akan mengulang kembali penyampaian materi tentang teknik-teknik penyusunannya. Saya akan langsung memberikan contoh penyelesaian dari data atau studi kasus di pertemuan sebelumnya, yaitu studi kasus tentang PT Jaya Sukses. Jadi di sini saya ingin langsung menyampaikan contoh laporan keuangannya dari data-data PT Jaya Sukses yang telah dibuat neraca lajur di pertemuan sebelumnya. Nanti bisa dilihat video pembelajaran pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang akan penerapannya di laporan keuangannya. Yang pertama, contoh penyusunan laporan laba ruginya. Di dalam perusahaan industri, penyusunan laba rugi di sini memakai metode multiple step, yaitu ada pemisahan antara pendapatan atau biaya di luar usaha dengan pendapatan atau biaya usaha perusahaan tersebut. Contoh kita lihat di sini. Langkah pertama yang harus dilakukan apa? Menghitung penjualan bersihnya. Kebetulan dari data ini penjualannya langsung penjualan bersih, tidak ada potongan maupun retur penjualannya. Seandainya nanti ada, tinggal dikurangkan saja sehingga menghasilkan penjualan bersih. Yang kedua adalah menghitung harga pokok penjualannya. Di dalam perusahaan industri, kita lihat perhitungan harga pokok penjualannya. Yang pertama, persediaan awal ditambah harga pokok produksi. Ini yang membedakan perusahaan industri dengan perusahaan dagang atau yang lainnya. Setelah ditambah harga pokok produksi, menghasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. Setelah itu baru dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Maka menghasilkan harga pokok penjualan. Setelah harga pokok penjualan diperoleh, penjualan bersihnya dikurangi. Sehingga menghasilkan laba kotor. Langkah selanjutnya apa? Mengurangi laba kotor tersebut dengan biaya operasional yang ada. Kebetulan di sini biaya operasionalnya ada biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Total biaya penjualan 307.500.000, total biaya administrasi dan umum 121.500.000.
Laba kotornya tadi berapa? 832 juta. Maka dikurangkan dengan total biaya operasionalnya, yaitu 429.000. Maka laba kotor dikurangi biaya operasional menghasilkan laba bersih sebelum pendapatan atau biaya di luar usaha, yaitu sebesar 403 juta. Setelah itu apa? Baru dikurangkan dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Nah, kebetulan di sini dari data PT Jaya Sukses itu hanya ada biaya di luar usaha. Pendapatannya kebetulan tidak ada. Seandainya di sini ada pendapatan juga, maka nanti perlu ditambahkan. Karena di sini hanya biaya saja, maka mengurangkan laba bersih tadi, yaitu 403 juta dikurangi 34.250.000. Bagaimana seandainya ada pendapatan? Kalau di sini pendapatan di luar usahanya lebih besar, maka laba bersih tadi ditambahkan dengan pendapatan. Karena di sini yang ada biaya, maka dikurangkan. Setelah dikurangkan, menghasilkan apa? Laba bersih setelah pendapatan atau biaya di luar usaha, yaitu sebesar 368.750.000. Nah, data ini sama dengan yang ada di neraca lajur. Laba bersih ini juga disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Jadi nanti setelah dihitung pajak, menghasilkan laba bersih setelah pajak. Saya lanjutkan lagi ke contoh perhitungan laba ditahan atau return earning-nya. Di sini sama seperti perhitungan jenis perusahaan lain. Laba ditahan awal yang ada di neraca saldo ditulis terlebih dahulu, yaitu sebesar 123 juta. Setelah itu ditambahkan dengan laba bersih tadi yang diperoleh. Berapa? 368.750.000. Maka akan menghasilkan laba ditahan 31 Desember atau laba ditahan akhir. Bagaimana jika ada pembagian dividen dan sebagainya? Di sini dikurangkan. Kalau tidak ada, maka inilah laba ditahan akhir, yaitu sebesar 491.750.000. Inilah nanti yang akan dipindahkan ke dalam neraca. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Di sini contohnya, semua aktiva lancar ditulis yang ada di neraca lajur. Aktiva tetapnya juga ditulis semua, beserta akumulasi depresiasinya, mengurangi masing-masing aktiva tetap tersebut. Setelah itu dijumlahkan. Di sini menghasilkan total aktiva 1.721.750.000. Nah, kreditnya apa saja? Kreditnya di sini kebetulan ada hutang lancar, ada hutang tetap atau hutang jangka panjang, yaitu hutang obligasi. Semua dijumlahkan, sehingga total hutangnya 730 juta, baru ditambahkan dengan modal. Modal sahamnya berapa? 500 juta ditambah laba ditahan tadi yang sudah dihitung, maka total modalnya 991.750.000. Sehingga total aktiva dengan total kewajiban dan modal atau pasifa sama. Laporan keuangan yang berikutnya adalah membuat tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan industri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita ingat bahwa tahap akhir ini ada jurnal penutup, ada neraca saldo setelah penutupan, ada jurnal pembalik. Saya akan memberikan contoh beberapa saja untuk jurnal penutupnya. Jurnal penutup di sini pada prinsipnya adalah menutup rekening yang ada di laba rugi dan harga pokok produksi, karena ini di perusahaan industri. Kalau di perusahaan dagang saja hanya di laba rugi. Contoh jurnal penutup dari data Jaya Sukses, di sini saya berikan
beberapa saja, nanti pada prinsipnya semua akun yang ada di harga pokok produksi dan laba rugi harus dibuat jurnal penutupnya. Nah, di sini untuk penjualan, menutup penjualan ke laba rugi. Jurnalnya, penjualan, kreditnya, ikhtisar laba rugi. Kalau ada potongan dan retur juga nanti di jurnal. Menutup semua biaya-biaya ke laba rugi juga. Debitnya ikhtisar laba rugi, biayanya semua di kredit. Jadi di sini kebalikannya. Nah, bedanya di sini adalah ada harga pokok produksi untuk menutup semua biaya yang ada di harga pokok produksi. Dan nanti misalkan ada biaya-biaya lainnya juga dibuat jurnal penutupnya. Dan yang terakhir, membuat menutup laba ruginya, yaitu ikhtisar laba rugi ke laba ditahan. Sebesar berapa tadi? 368.750.000. Nah, nanti jika ada akun-akun yang lain yang ada di harga pokok produksi dan laba rugi, semua dibuat jurnal penutupnya. Saya di sini hanya memberikan beberapa contoh saja. Saya lanjutkan lagi, setelah jurnal penutup dibuat, maka akan diperoleh neraca setelah penutupan. Contohnya di sini neracanya, neraca saldo setelah penutupan tinggal memindahkan dari neraca lajur ke neraca saldo setelah penutupan. Bedanya apa? Semua akun-akun yang ada di laba rugi harga pokok produksi tadi sudah ditutup, sehingga semuanya lari ke laba yang ditahan di sini. Ya, inilah neraca saldo setelah penutupan. Tinggal memindahkan angkanya saja dari neraca lajur. Kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.